menentukan arti nafas ini untuk siapa. Telah aku dapatkan alasanku kekal di surga. Jiwa pun menentukan, hati memilih untuk bicara tentang cahaya yang nyata. Kebajikan merubah dunia. Seperti bintang, takdirnya bersinar terang, menjadi harapan tak padam di telan masa. Tak pernah hilang untuk jiwa yang abadi, meyakini nurani. Just put a song to your heart. Elektronnya akan terlepas. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Setelah beberapa lama bekerja di Karlsruhe, Hertz merasa sangat kesepian dan ia merasa tidak memiliki ide untuk memulai kembali penelitiannya. Pak Dong. Kamu kenapa? Kok kata sedih begitu? Tidak apa-apa Pak Dong. Saya hanya merasa kesepian karena tidak ada orang yang mengenal baik di sini. Oh, begitu. Kalau gitu, maukah kau kukenalkan dengan putriku? Beneran Pak Dong? Sungguh aku belum mengenalnya. Ya, tentu saja boleh. Setelah 3 bulan berkenalan, pada bulan Juli tahun 1886, Hertz menikah dengan Elisabeth Doll, anak perempuan dari Dr. Max Doll. Mereka dikaruniai 2 orang putri, yaitu Johanna dan Mathilde. Hertz memulai penelitian efek fotolistrik. Ia membuat rangkaian sederhana dengan bantuan trafo dan kapasitor. Ya, silakan masuk. Tolong bantu saya mengamati sesuatu. Sedang buat apa, Prof? Sebuah rangkaian pemancar sederhana. Secara teori, jika percikan listrik muncul di rangkaian yang saya buat, maka akan menghasilkan gelombang elektromagnetik. Maka dengan rangkaian ini, saya bisa membuktikan prediksi Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnetik. Baik, saya akan nyalakan trafonya. Wah, lihat Prof, ada percikan listrik pada akhir rangkaian dokter setelah trafo dinyalakan. Padahal loopnya hanya terbuat dari kawat dan tidak ada tegangan. Berarti ini membuktikan bahwa ada aliran listrik melalui radiasi suatu benda yang kemudian terantarkan ke loopnya. Bagaimana Anda menyadarinya? Anda memang hebat, Prof. Saya sadar bahwa teori gelombang elektromagnetik yang dinyatakan Maxwell merupakan gabungan dari gelombang listrik dan gelombang magnetik secara tegak lurus. Begitu pula dengan arah geraknya. Jadi saya hanya membuktikan keberadaannya saja. Tapi saya masih penasaran, apakah ini benar terjadi? Jadi saya akan mencoba menghitung frekuensi yang ada pada loop penerimanya. Lihatlah, frekuensi yang dihasilkan sama dengan frekuensi pemancarnya. Wah, itu artinya listrik pada lo berasal dari pemancarnya itu sendiri. Benar begitu, Prof? Ya, begitulah. Percobaan ini sukses. Tapi sepertinya masih ada yang mengganggu Profesor. Benar, saya masih penasaran dengan satu hal ini. Coba kamu jauhkan loop penerimanya sejauh 15 meter. Saya ingin melihat apakah dengan jarak yang agak jauh aliran listriknya masih ada. Dan jangan lupa kamu coba perhatikan loop penerimanya. Aku akan menyalakan trafonya. Apa yang terjadi pada loopnya? Wah, lihat Prof, aliran listrik pada loopnya masih ada pada jarak ini. Hertz mengkomunikasikan hasil penemuannya mengenai gelombang elektromagnetik dengan Helmholtz melalui surat.
Hertz berhasil membuktikan konsep yang amat paradoks saat itu, yaitu persamaan Maxwell mengenai adanya gelombang elektromagnetik. Penelitian Hertz ini terus berlanjut hingga tahun 1887. Hertz menyimpulkan bahwa muatan listrik akan berkurang jika ada sinar ultraviolet yang jatuh di antara kedua elektrodanya. Hertz pun mempublikasikan hasil penelitiannya ke dalam jurnal Annalen der Physik. Hertz adalah orang yang sangat berjasa besar atas penemuannya mengenai gelombang elektromagnetik dan efek fotolistrik. Hasil percobaan Hertz pada efek fotolistrik sangat menarik perhatian beberapa fisikawan muda. Salah satunya, seorang fisikawan dari Universitas Leipzig, Wilhelm Hauer. Saya telah merancang sebuah alat yang menggunakan dua buah matseng. Yang satu slantengnya bermuatan negatif dan satu buahnya bermuatan positif. Baiklah, akan saya nyalakan. Tapi tidak ada reaksi apapun, Prof. Selanjutnya, aku akan menyinarinya dengan sinar UV. Prof, elektrometernya bergerak. Ini artinya terjadi pengisian muatan pada plat negatif setelah disinari dengan sinar UV. Akan tetapi, ketika kita menyinari plat positif, hanya sedikit yang keluar. Sinar UV ternyata memberikan efek ya, Prof. Hasil penelitian Hauer kemudian disusun dalam sebuah paper yang selesai pada tanggal 20 Desember 1887. Kemudian dipublikasikan pada tahun 1888 oleh Hauer dalam sebuah artikel. Ayah, baru-baru ini ada dua makalah yang muncul mengenai cahaya. Satu oleh Weidmann muda dan satu lagi Dr. Hauer. Makalah Hauer jauh melampaui hasil penelitian yang telah saya lakukan. Saya senang, karena hal ini membuktikan saya telah mengabarkan masalah cahaya ini ke seluruh masyarakat. Saya harus puas, Ayah. Dengan hasil penelitianku ini, buat saya ini telah mencapai apa yang saya inginkan. Iya Pak Hawa, selamat datang di Kasro. Mari langsung lihat saya. Baik. Harus saya katakan bahwa benar-benar tidak mungkin untuk menulis sebuah buku baru mengenai listrik. Karena semuanya berubah begitu cepat. Baiklah, sepertinya saya akan mengacu kepada eksperimen Anda mengenai gelombang elektromagnetik. Ya, itu boleh. Silakan saja. Ya, terima kasih. Akhirnya saya bisa melihat langsung laboratorium Anda dan bertemu dengan Pak Haris. Biasa saja dia. Hauer tetap tertarik pada efek fotolistrik selama bertahun-tahun. Pada saat itu, bagaimanapun tugasnya sebagai asisten untuk Hauer dan penelitian efek fotolistrik Hauer sendiri terhenti selama beberapa tahun. Sementara itu, penjelasan mengenai pembebasan partikel bermuatan negatif dari padatan selama iradiasi cahaya berlangsung telah dijelaskan oleh Hauer. Eksperimen selanjutnya dengan menggunakan sinar katoda pun dilakukan oleh beberapa fisikawan lainnya. Philip Leonard dengan Leonard tubusnya, Jean Pirin dengan Nature of Cathode Rays-nya, Wewin dengan protonnya, dan J.J. Thomson dengan elektronnya. Saya penasaran apa itu sinar katoda. Apa yang kau lakukan, Prof, untuk mengetahui itu? Saya akan menggunakan tabung sinar katoda untuk mengetahui itu. Tabung sinar katoda? Apa itu, Prof? Ini adalah tabung sinar katoda. Terdiri dari tabung gelas yang hampir kedap udara dan logam-logam yang disebut dengan elektroda di setiap ujung-ujungnya. Yang bermuatan negatif disebut dengan katoda dan yang bermuatan positif disebut dengan anoda. Lalu, apa yang kita lakukan dengan tabung itu? Aku akan menyala sumber tegangannya untuk melihat apa yang terjadi.
Lihatlah ketika sinar keluar dan menuju permukaan ujung tabung yang sudah dilapisi lapisan khusus. Sinar katodanya menghasilkan lampu neon atau seperti cahaya yang kuat. Jadi sebenarnya apa itu sinar katoda, Prof? Tunggu dulu, coba kamu ambilkan plat negatif dan plat positif. Saya ingin menempatkan di sisi tabung. Baiklah, mari kita lihat. Baik, Prof. Ini, Prof. Lihatlah, sinar katodanya tampak ditolak oleh plat negatif dan lebih tertarik dengan plat positif. Maksud dari ini apa, Prof? Artinya, sinar katoda adalah sinar negatif dan terdiri dari partikel yang memiliki massa. Nama apa yang cocok untuk partikel itu, Prof? Saya akan menamainya corpuscle. Thomson kemudian mengukur massa partikel yang telah diidentifikasi dan ia dianugerahi Nobel Prize pada tahun 1906 untuk penelitiannya. Butuh waktu lama bagi para fisikawan untuk menyadari bahwa partikel negatif yang dibebaskan karena terkena sinar UV merupakan elektron. Leonard, saya minta tolong kamu catat dari hasil pengamatan gelombang elektromagnetik ini. Baik, Prof. Jika kamu sudah selesai mencatat, tolong ambilkan dokumen percobaan tahun lalu di ruangan arsip. Dia ada di lemari bagian nomor 2. Oke, Prof. Leonard, apakah kamu sudah selesai? Gimana? Kamu sudah menemukannya? Prof, saya nggak tahu. Ada apa dengannya? Dia terlihat aneh. Saya sudah mempublikasikan karya saya mengenai pembangkit listrik tenaga air. Baik, Pak Leonard, mulai besok Bapak udah bisa ngajar sebagai dosen ya di universitas ini. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Setelah mempublikasikan karyanya, Leonard pada awalnya lebih memilih melanjutkan eksperimen sinar katoda yang telah dimulai Hertz. Sinar katoda adalah favorit Leonard sejak 1880. Mungkin saya akan menggunakan aluminium foil tipis yang diikat ke logam dengan lilin seperti penemuan Hertz. Ada apa itu, Prof? Saya beri nama tabung Leonard Fungsinya apa, Prof? untuk menentukan sinar katoda. Pak Leonard, ada berita buruk dari Karsu. Tidak mungkin. Pada tahun 1894, ketika Leonard sedang melakukan penelitian mengenai sinar katoda, tiba-tiba ia mendengar kabar meninggalnya Hertz. Ketika Hertz meninggal, secara tidak terduga pada tanggal 1 Januari 1894, Leonard mengambil alih semua publikasi karya Hertz, yaitu penerbitan Gesang Multiwork dan Principien der Mechanik. Leonard juga diwajibkan untuk bertindak sebagai direktur laboratorium. Leonard, maukah kamu menjadi pengajar tetap di Breslau? Beneran, Prof. Anda memberikan tawaran ini kepada saya. Tentu saja. Baik, saya akan menerimanya, Prof. Terima kasih, Prof. Permisi, Prof. Ya, silakan masuk. Sepertinya saya tidak bisa lanjut menjadi asisten Anda, Prof. Hah? Ada apa denganmu, Leonard? Karena hampir tidak ada pekerjaan eksperimental di Breslau. Saya ingin kembali bekerja di laboratorium, Prof. Baiklah jika itu pilihanmu, Leonard. Pada bulan Oktober 1896, Leonard menerima tawaran menjadi seorang profesor di Heidelberg. 2 tahun kemudian, dia pergi ke Kiel untuk menjadi profesor dan direktur laboratorium fisika.
Setelah beberapa tahun akhirnya, ia membangun laboratorium baru. Pada tahun 1902, Lenard berhasil menemukan sifat penting dari efek fotolistrik. Makalah yang diterbitkan Lenard pada tahun 1902 kemudian dikutip oleh Einstein untuk karyanya yang terbit tahun 1905. Atas makalah ini, Lenard mendapatkan penghargaan Nobel mengenai investigasi sinar katoda. Last chance. Jadi gitu. 波のスタンスじゃ伸びかない星は宝石の憧れ浮かぶ涙と汗は血の名残目の中でしか泳げなきゃ芝居だけどステージが逃がさないいつまでも憧れ焦がれているよ生まれつきたっての底なし誰と生きたか思い出して私が命をかけるからあげるからあなたは自分をくれたのでしょうあらゆる望みの全てを叶えたら果たせたらあなたに会いたい星に願いをかけて戻れないから大切にするの始めないなら高をくくれるよ楽になる日はまず来ない日々の中に集まる悲しい光生まれつきだってばそこなし誰を生きたか忘れちゃった私はどうなろうと構わないのにどうやら全ては叶わないならばあなたに星は砕け光る私が命をかけるからあげるからあなたは自分をくれたのでしょうあらゆる望みの全てを叶えたら果たせたらあなたに会いたい星に願いをかけてさあ星の子たちよよくお眠りなさい輝きは鈍らないあなたたちならばさあ星の子たちよよく狙いなさい瞬きを許さないあなたたちならば